Dulur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Sabtu yang mendung, dan insya Allah meskipun mendung kita selalu semangat, selalu barokah, selalu ingin terus maju untuk berjuang di hadapan Allah, berdakwah, hidup, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dulur, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Sanusi dan di sini ada Apip ya. Apip apa panjangnya? Afif Ridwan Kurniadi. Beliau salah satu mahasiswa Telkom semester 3 ya. Semester 3 sekarang keempat sekarang. Kita doakan mudah-mudahan Afif ini disehatkan selalu, barokah hidupnya, barokah belajarnya, mencari ilmu di University of Telkom gitu ya. Dan kita di sini sharing, diskusi, belajar keislaman, belajar Al-Quran untuk menggali pengalaman apa yang kita miliki, saling bantu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong terhadap ilmu, terhadap amal kebaikan dunia akhirat. Nah, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan kemarin sudah Isra Miraj ya. Isra Miraj yang selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan kepada Apip sekarang itu yang akan didiskusikan yaitu mengenai bulan Sya'ban. Jadi dalam hitungan Hijriah itu kan ada 12 juga ya. Hijriah ada 12, kalau Masehi juga ada 12. Coba hitungan Januari apa enggak Apip? Satu, hitungan Masehi bulan-bulannya 1 Jan, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 8 Agustus, 9 November, September, 11, November, 12. Desember. Ya berarti ya, pinter ya, dites lulus mahasiswanya. Sekarang hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah sekarang. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Sani, 5 Jumadi Ula, 6 Jumadi Sani, 7 Zulqa'dah, 8 Zulhijjah, 9 Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, 10 puasa, 11 Syawal, 12 Hapid Rayagung, langsung Muharram lagi. Nah, berarti ini hitungan Hijriahnya belum lulus ini. Jadi ada 12 sama ya. Kalau bulan Hijriah diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Ula, Jumadi Tsani. Gitu. Rajab, Syaban, puasa itu. Tanggalnya 30 kalau di Islam. Jadi tidak ada tanggal 31. Gitu. Dengan Islam Hijriah dan juga Masehi, duluan mana Pak? Kalau secara hitungan duluan Masehi. Masehi itu kan dihitung ketika Nabi Isa hitungannya. Gitu, hitungannya dulu teh gitu. Jadi kenapa Nabi Isa? Kan Nabi Isa teh Tuhannya orang Kristen, Yesus. Jadi Yesus itu kalau di dalam Islam Isa namanya. Mereka diganti jadi Yesus. Gitu. Kalau di Islam hitungannya itu setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ya. Mohon komentarnya. Nah, seperti itu. Kita harus tahu di sana. Jadi hitungannya. Kenapa orang Islam memiliki hitungan sendiri? Karena kan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang paling mulia, manusia yang paling mulia.
Kenapa ada hitungan hijrah lagi nggak ikut akal sama Masehi? Nah, Masehi itu salah satunya ya udah duluan kita menghormati masih. Cuman kan Rasulullah juga tidak ada nabi yang paling mulia, tidak ada manusia yang paling mulia itu Rasulullah. Dan tidak ada kitab yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Kita mengakui adanya hitungan Masehi, tapi mereka tidak mengakui adanya hitungan Hijriah. Gitu liciknya teh. Jadi kenapa orang-orang Kristen sampai sekarang benci sama Islam? Mereka pola pikirnya, doktrinasinya. Jadi mereka nggak mau saya terkalahkan oleh orang yang di bawah saya lahirnya. Kan Rasulullah jauh sebelum Isa jauh sebelum Rasulullah lahir. Hitungannya itu berapa tahun yang lalu? Kalau masih hitungannya udah berapa sekarang? 2026. Kalau Hijriah 1447 Hijriah. Jadi dari semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah itu sampai sekarang hitungannya itu baru 1447. Dari Rasulullahnya hijrah teh gitu. Jadi Rasulullah dulu hidup seperti kita teh 1400 tahun. Kalau dihitungkan seperti itu. Sedangkan Masehi ketika Isa itu ada di dunia dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hitungannya sampai sekarang udah mencapai 2026 gitu. Kan itu dunia teh ribuan tahun dunia. Dari dulu sampai sekarang. Sedangkan kita umat manusia paling hidup kita berapa tahun coba? 90 tahun kan? Gitu. Tapi kalau dari dulu, dari para nabi, para sahabat, dari Adam, Allah hitungannya dari Adam berapa tahun, ribu tahun itu. Ke Isa itu udah mencapai beberapa ribuan, bahkan ratus ribuan jutaan generasi sampai Isa itu. Kan tetap awal mulanya manusia dari Nabi Adam. Manusia awalnya dari Nabi Adam sampai kita itu sekarang udah berapa turunan, jutaan turunan, benar gak? Bahkan miliaran kan. Umat apa namanya? Umat Cina aja sampai sekarang hitungannya berapa? 1.480.000.000. Iya, bangsa Cina itu sekarang hitungannya kalau dihitung penduduknya, bangsanya, orangnya, penduduknya, jumlahnya itu 1.480.000.000. Paling banyak sedunia. Kalah mohon izin. Kalah kalau tidak salah sama India. India itu hampir 1 miliar, hampir 1 miliar 500 juta. Bangsa India. Nah, dari umat dulu sampai sekarang udah jutaan, miliaran jumlah populasi dunia, populasi manusia di dunia gitu. Apalagi ya dulu dari semenjak Nabi Adam terus punya anak ke Isa, terus punya anak, misalkan ke Ibrahim punya anak sampai ke Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, baik di negara Turki, di negara Arab, manapun Asia tidak ada lagi. Nabi terakhir itu dilahirkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Lalu apa sih hikmahnya yang akan kita petik khususnya di bulan sekarang, bulan Syaban gitu kan? Bulan Syaban itu adalah bulan pemanasan. Bulan Syaban itu adalah bulan penggojologan bahasanya. Rasulullah itu di bulan Syaban dalam sebuah kisah dan juga hadis itu beliau meningkatkan amalia terbaiknya. Kenapa meningkatkan kembali amalia terbaik? Karena akan mencapai bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah meningkatkan amal teh bukan hanya di bulan suci Ramadan. Jadi sebelum bulan suci Ramadan teh ada aba-aba persiapan gitu diibaratkan. Contoh gini, sholat kita yang biasanya hanya 5 waktu ditambah menjadi ada sholat qobliyahnya, ada sholat ba'diyahnya, gitu kan. Terus juga sunah-sunah yang lainnya itu dilakoni seperti sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat hajatnya, sholat witirnya, sholat syukur wudunya,
gitu kan, dan sholat-sholat yang lainnya. Jadi Rasulullah bulan-bulan sekarang teh apalagi 15 hari sebelum Ramadan itu ditingkatkan amalia-amalia terbaiknya gitu. Sodakohnya kan Rasulullah teh orangnya terkaya cuy, orangnya jiwanya jiwa entrepreneur. Tapi kenapa kadang orang Indonesia mengatakan Rasulullah miskin? Karena Rasulullah itu ketika dia melihat melihat seseorang yang miskin tidak memiliki lapangan usaha, dikasih beliau. Satu saat Rasulullah pernah mengasihkan kambing satu bukitnya hampir ribuan kambing itu dikasihkan sama orang. Dan tujuannya dakwah supaya orang tersebut yang pertama masuk Islam, yang kedua mengakui Rasulullah sebagai pemimpin. Nah di sana jadi Rasulullah satu kali teh pernah mensodakohkan apa yang dia miliki. Contoh misalkan Abi punya mobil, ada orang tetangga tidak memiliki mobil gitu kan, tapi muslim misalkan, Abi teh nih kasih mobil saya pakai, nih motor saya pakai, gitu Rasulullah jiwana. Jadi apa yang dia miliki itu Rasulullah mah disodakohkan kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang yang non muslim. Jadi kita teh sebenarnya orang Islam teh orang kaya karena dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dari mulai asalnya Rasulullah dulu sebagai karyawan di Sayyidah Khadijah, terus langsung menikah dengan Sayyidah Khadijah, menjadi konglomerat lah bahasanya ya. Orang-orang kaya kan konglomerat disebutnya, menjadi tajir. Tajir itu kan dari bahasa Arab. Tajir itu artinya pedagang, pembisnis, pengusaha. Menjadi tajir, setelah jadi tajir dia dipakaikan seluruh harta bandanya, seluruh kekayaannya itu untuk Islam. Nah itu. Jadi Rasulullah subhanallah, hikmah yang kita petik di bulan Sya'ban ini khususnya meningkatkan amaliyah terbaiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu Rasulullah selalu berpuasa, latihan. Jadi nanti sebelum Ramadan puasa setiap hari itu Rasulullah suka latihan di bulan Sya'ban. Salah satunya Seninnya tidak kelewat, Kamisnya tidak kelewat. Senin, Kamis terus berpuasa. Apalagi ya hari lainnya kan hari lainnya di hari Senin. Gitu. Kenapa kita harus ada puasa Senin Kamis? Karena lahirnya Rasulullah itu hari Senin. Tanggal 12 hari Senin tanggal 12 bulan hari Senin tahun gajah. Bulan Rabiul Awal, makanya ada peringatan Maulid Nabi. Jadi memperingati hari kelahiran Nabi. Ya ada juga orang-orang yang tidak tidak mau memperingati Maulid Nabi, bid'ah gitu misalkan. Ya itu mah kembali lagi kepada orangnya ya. Itu yang mengharamkannya, menjelekan. Kalau sebagian orang kan di antara kita saking mahabbahnya itu, saking cintanya, mahabbah itu cinta ya, saking cintanya terhadap Rasulullah ada peringatan Maulid Nabi. Jadi kalau kata kita mah hari ulang tahun gitu. Apa pernah hari ulang tahun kan? suka tiup lilin kan? Benar kan? Ya. Nah Rasulullah mah mengadakan riungan, sodako. Nah, itu sebenarnya tiup lilin di Islam belum ada itu teh. Di Islam mah bukan tiup lilin sebenarnya Maulid Nabi teh. Cuma karena udah masuk budaya itu kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan orang luar negeri, Eropa dan sebagainya, ketika ulang tahun teh niup lilin. Padahal mana lama bukan seperti itu. Ulang tahun teh kita teh supaya umur kita berkah, berarti kita misalkan mengeluarkan harta, sedekahkan kepada orang lain, itu yang lebih bermakna sebenarnya. Nah itu jadi yang pertama, di bulan Sya'ban Rasulullah itu memperbaiki meningkatkan amaliyah terbaiknya, sholatnya, sedekahnya dan sebagainya. Yang kedua tadi puasa, yang ketiga memperbaiki dirinya. Yang ketiganya seperti itu. Dalam artian diri kita itu misalkan melakukan banyak kesalahan di bidang ibadah, diperbaiki, dievaluasi lah. Bahasa mahasiswanya itu evaluasi ya. Kalau bahasa pendidikannya evaluasi pembelajaran. Kalau dalam kita berarti evaluasi kinerja ya. Kalau dalam perusahaan berarti evaluasi kinerja, evaluasi perusahaan. Evaluasi itu
merombak supaya menjadi lebih baik gitu. Bagaimana ceritanya Rasulullah itu memperbaiki diri di bulan Syaban, karena kami akan tiba nanti di bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya di bulan Ramadan bisa menjadi yang terbaik, bisa melaksanakan ibadah yang terbaik. Nah itu, jadi Rasulullah jadi contoh figur untuk kita semuanya, untuk Apip, untuk Bapak, dan untuk keluarga kita semuanya. Jadi anggapan kita Rasulullah itu orang kaya, Rasulullah itu entrepreneur, Rasulullah itu jiwanya pemimpin, Rasulullah itu sifatnya penolong, Rasulullah itu adalah panutan teladan bagi seluruh umat manusia. Nah seperti itu. Jadi jangan kira Rasulullah tidak berpolitik, itu politiknya cerdas sekali, IQ-nya di atas rata-rata karena ada pertolongan Allah. Kan gelarnya juga Al-Amin, jadi orang jujur. Gelarnya juga Rasulullah mah Rasul gitu. Sama seperti kita, itu kan Rasul itu gelar. Kalau di dalam kita di negara kita mah presiden lah. Itu Rasul itu. Kan yang menjadi Rasul itu enggak semuanya. Enggak semua nabi jadi Rasul, enggak. Tapi sebagian nabi ada yang Rasul. Itu gelar Rasulullah. Jadi teladan, kekayaan, kedermawanan, kegigihan, kesungguhan gitu ya, politikusnya, segalanya, jiwa entrepreneurnya lumayan. Nah kita sebagai umatnya akhir zaman yang hidup di serba ada teknologi canggih dan lain sebagainya, yuk kita sama-sama perbaiki diri kita, yuk kita sama-sama tingkatkan iman takwa kita seperti baginda Rasulullah SAW, yang dimana nanti di yaumil qiyamah, di yaumil jaza, Rasulullah bisa mengakui kita sebagai umatnya. Wahai umatku, berkumpullah di sini semuanya. Misalkan ini ada syafaat dari kami, ya, ditolong oleh kami. Kan nanti teh seluruh nabi teh memiliki umat. Nabi Isa berarti umatnya seperti Kristen, ya, tuh gitu. Ada umat-umatnya nanti. Nah, kita sebagai umat Rasulullah mudah-mudahan nanti mendapat syafaatnya di gerok bahasanya, ditarik, dipanggil sama Rasulullah. Sini umatku kumpul semuanya. Ada berapa juta, ada berapa miliar seluruh dunia sampai akhir zaman, sampai nanti kiamat kubro, ya kan. Sekarang masih kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro di dunia itu salah satunya gunung sudah meletus, kedua bencana tsunami sudah tiba. Mudah-mudahan itu bukti kiamat kecil, kiamat sugro. Terus misalkan gunung-gunung sudah berhamburan, pokoknya mah orang-orang sudah banyak berzina, itu salah satu bukti kiamat sugro yang diberikan oleh Allah, tanda-tandanya. Kalau kiamat kubro nanti ada malaikat Israfil yang meniup sangkakala, di mana ada hembusan angin dari barat ke timur. Bukti seperti itu nanti. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya sampai pohon-pohon semuanya yang ada di muka bumi ini hancur lebur, itu adalah tiupannya malaikat Israfil. Seperti gimana besar itu menurut logika kita? Ketika meniupkan trompet sehingga seluruh muka bumi ini hancur, lebih dari nuklir itu. Itu bakal terjadi nanti suatu saat nanti ketika malaikat Israfil meniupkan trompet, dan bukti bahwa dunia akan hancur. Itu dinamakan kiamat kubro, kiamat besar. Itu manusia akan hancur, baik tertimpa oleh pepohonan semuanya yang berat-berat, tidak ada kehidupan di muka bumi. Maka di sanalah kita akan selamanya di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami kiamat kubro. Tapi izin Allah dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya akan terjadi nanti kiamat kubro. Alam, apakah anak cucu kita ke depan yang akan mengalami seperti itu? Karena ada yang bilang dulu, ada ramalan tahun 2012 bakal terjadi kiamat. Ada dulu. Tapi udah lahir, tapi belum dengar ya informasinya.
Ada yang meramalkan seperti itu dulu teh, bakal terjadi kiamat, tapi nggak ada nyatanya. Ini mah rahasia Allah, tidak akan sampai otak manusia kepada kekuasaan Allah kecuali dengan keimanan, ketakwaan. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. 20 menit ini waktunya untuk Habib, untuk Bapak. Mudah-mudahan hikmah di bulan Sya'ban ini, kita yang pertama meningkatkan amaliyah terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya ya. Yang kedua, kita berbanyak berpuasa kalau kita mampu. Yang ketiga yaitu memperbaiki diri kita semuanya. Ya, para hadirin, para audiens semuanya, yuk kita sama-sama perbaiki diri kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hada, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.